Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Antala dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 1042125 Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal-soal luas dari Bapak. Nomor 1. Jelaskan definisi hukum, macam sumber hukum, dan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Pertama, hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek penting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Contoh hukum publik, hukum privat, hukum pidana, hukum sipil, hukum perdata, hukum dagang, hukum tata negara, dan hukum internasional. Sumber hukum formal terdiri dari undang-undang, statut, kebiasaan atau kostum, keputusan-keputusan hakim atau jurisprudence, traktat atau treaty, dan pendapat sarjana hukum atau doktrin. Nomor 2. Jelaskan tentang objek dan subjek hukum dan berikan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Baiklah, objek hukum adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, di mana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum. Agar lebih mudah dipahami, ada baiknya kita memberi sebuah contoh. Budi memiliki sebuah mobil. Itu contohnya. Subjek hukum, pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi subjek hukum Belanda ialah individu atau orang, dan badan hukum atau perusahaan, organisasi, dan institusi. Nomor 3. Jelaskan tentang hak dan kewajiban. Uraikan dengan memberikan contoh. Baiklah. Hak adalah kuasa untuk memberi atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, maupun juga yang pada prinsipnya dapat ditulis secara paksa olehnya. Wajib secara hukum tanggung jawab. Hukum menyangkut hukum perdata, hukum pidana, hukum dan dapat timbul dari berbagai bidang hukum seperti kontrak, ganti rugi, pajak, atau denda yang diberikan oleh lembaga pemerintah. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak melakukan hak daripada kewajiban. Nomor 4. Jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Uraikan dengan memberikan contoh. Prinsip hukum itu adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebuah peristiwa hukum. Contohnya, peristiwa hukum adalah kelahiran,
kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Dalam hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain. Adanya hubungan antara antara pemilik hak dan pengembang kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Contohnya, A dan B mengadakan hubungan sewa menyewa. Terakhir, akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Contohnya, usia menjadi 21 tahun akibat hukuman berubah dari tidak akan hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengumpulan lenyaplah kecakapan merupakan tindakan hukum. Baiklah, demikian jawaban saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.